Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk menyelesaikan laporan keuangan dari UD Buana, di mana pada tahapan sebelumnya ini kita sudah selesaikan mengenai menginput data awal perusahaan, kemudian menginput data customer serta saldonya, kemudian data supplier beserta saldo utangnya, kemudian yang terakhir adalah kita kemarin sudah menginput data persediaan barang dagang. Baiklah, tahapan selanjutnya kita akan coba menyelesaikan atau menginput dokumen transaksi ya. Setelah kita sudah melalui tahapan-tahapan dari awal sampai terakhir adalah menginput data persediaan kemarin ini, kita akan masuk ke dalam tahapan menginput dokumen transaksi yang ada pada UD Buana ini. Baiklah, di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk dokumen transaksi nomor 1 di sini ada bukti pengeluaran kas. Dimana untuk pengeluaran kasnya ini adalah untuk membayar gaji karyawan bulan November ya. Oke, karena bukti pengeluaran kas, maka di sini kita bisa masuk ke menu banking ya, kemudian masuk ke menu spend money. Ya, perhatikan di sini. Oke, pastikan bahwa pay from akunnya ini adalah cash in bank. Karena perusahaan mengeluarkan uang di atas 1 juta, maka dia harus dicatat dengan menggunakan akun cash in bank seperti di kebijakan perusahaannya gitu. Jika perusahaan mengeluarkan uang atau mengeluarkan uang di bawah 1 juta atau 1 juta, maka akun yang digunakan di sini adalah pakai petty cash. Oke, sekarang kita langsung saja. Oke, sebelumnya ini kita hilangkan checklistnya untuk teks inklusifnya. Kemudian tanggalnya kita masukkan di sini adalah tanggal 1 Desember. Oke, di sini sudah 1 Desember. Kemudian nomor ceknya kita masukkan nomor cek yang ini. Ya, kita masukkan cek ini ke sini. Ya, kemudian jumlahnya adalah di sini 2.500.000, berarti kita masukkan 2.500.000. Ya, kemudian memonya ini kita bisa isi dengan keterangan ini. Membayar gaji bulan November. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah untuk akunnya di sini, karena ini pembayaran gaji karyawan, maka dianggap sebagai membayar hutang gaji. Nah, akun yang kita gunakan adalah expense payable. Oke, expense payable, hutang biaya. Nanti kita pakai yang ini. Use jumlahnya 2.500.000. Nah, setelah sudah seperti ini kita record. Oke, kita cancel. Oke, kita masuk ke dokumen transaksi nomor 2. Oke. Untuk dokumen transaksi nomor 2 ini adalah voucher kas kecil, berarti ada pengeluaran kas kecil di sini. Nah, karena pengeluaran di sini kita masuk banking, masih masuk banking, kemudian masuk ke spend money. Perhatikan di sini, karena perusahaan mengeluarkan uang di bawah 1 juta seperti yang saya sebutkan di awal tadi, maka akun yang kita gunakan adalah petty cash, jangan cash in bank. Petty cash. Oke, kemudian nomor ceknya di sini kita masukkan, di sini bisa V ini ya, karena ini adalah voucher, kita masukkan ke sini. Ya, tanggalnya di sini adalah tanggal 2 Desember. Oke, kita ganti tanggal 2 di sini. Ya, kemudian kita masukkan jumlah 675.000. Ya, memonya bisa kita masukkan memo ini untuk pembayaran biaya pembuatan iklan, masukkan di sini. Nah, untuk akunnya sendiri, untuk mencatat pembuatan brosur ini kita bisa gunakan sebagai advertising expense. Ya, berarti yang ini use. Oke, sudah seperti ini kita record. Oke, cancel. Oke, masuk ke dokumen transaksi nomor 3. Oke. Di dokumen transaksi nomor 3 ini ada bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya adalah dari pelunasan faktur, berarti kita menerima piutang dagang ya. Oke. Untuk mencatat bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang, maka di sini kita bisa masuk sales ya. Kenapa sales atau penjualan? Karena munculnya piutang ini kan karena adanya dari penjualan kredit. Nah, untuk mencatat penerimaannya sendiri itu yang pertama kalian bisa pilih sales, kemudian kita masuk ke receive payment di sini. Oke. Nah, perhatikan untuk customernya, kita lihat di sini bahwa kita menerima itu dari JBL ini. Berarti kita panggil customernya dari JBL. Yang ini kita use.
perhatikan begitu kalian masukkan data customer, maka jumlah nominal piutang yang muncul atas nama JBL di sini akan otomatis akan tampil di sini. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk ID-nya ini. Kita bisa ambil nomor ini, nomor BKK ini, BKM sorry. Ini kita bisa masukkan ke sini. Ya, kemudian tanggalnya ini adalah tanggal 3 Desember ya. Tanggal 3 Desember 2018. Oke, di sini jumlah yang kita terima adalah 34.100. 34.100. Oke, di sini memonya adalah biarkan seperti ini aja, payment JBL di sini. Nah, kemudian karena kita menerima dari pelunasan piutang ini, maka harus kita klik di kolom amount applied ini untuk menandakan bahwa piutang ini sudah dibayar lunas. Sehingga di sini begitu kita klik amount to applied di sini, kemudian kita tap ke bawah, maka otomatis out of balance-nya 0. Nah, kalau sudah 0 berarti piutang atas nama JBL ini berarti sudah selesai atau tidak ada piutang lagi. Oke, setelah itu kita record. Ya, lanjut ke dokumen transaksi nomor 4. Oke, di sini ada voucher kas kecil ya. Untuk rekening listrik bulan November, kemudian rekening telepon bulan November. Sehingga di sini kita bisa masuk, cancel dulu sini. Masuk ke banking, kemudian spend money sama seperti tadi ya. Di sini nomor ceknya ini bisa kita ambil dari V12 ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya di sini ada tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember dengan jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 975.000. Ya, seperti itu. Oke, jangan lupa di sini untuk metode pembayarannya kita gunakan petty cash. Nah, jangan lupa ya untuk merubah ini. Oke. Setelah itu di sini memonya kalian bisa ketikkan memo untuk biaya rekening dan telepon ya. Biaya rekening listrik dan telepon. Telepon November. Ya, seperti ini. Kemudian akun yang kita gunakan karena kita membayar bulan November berarti kita membayar hutang. Nah, akun yang kita gunakan di sini adalah hutang biaya. Kode 2 atau expense payable. Use seperti ini. Lalu kita record. Ya, cancel. Oke, lanjut ke transaksi nomor 5. Baik, di sini untuk dokumen transaksi nomor 5, di sini ada faktur ya. Berarti kalau faktur ada penjualan sini. Ada penjualan kredit kepada Digital Elect. Nah, oke, sekarang cara menginputnya yang pertama adalah karena penjualan. Berarti kita masuk ke menu sales, kemudian masuk ke enter sales. Oke, di sini jangan lupa untuk teks inclusive-nya nih kita hilangkan checklistnya. Oke, di sini customernya kita panggil atas nama Digital Elect di sini. Kita panggil atas nama Digital Elect. Use. Oke. Perhatikan di sini terminnya otomatis akan terisi ya karena kita sudah setting di awal pada saat kita masuk ke preferensi itu ya, pengaturan sistem IOP, maka otomatis di sini akan terisi seperti itu. Oke, invoice-nya kita masukkan, nomor fakturnya di sini nomornya adalah F12-1. Kita masukkan ke sini. Ya, ke sini. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 6 Desember 2018. Ini di sini sudah terisi. Customer PO ini bisa kalian isi dengan purchase ordernya ini. Ya, 121 ini bisa kalian masukkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya perhatikan di sini untuk kolom sheet. Ini kita isikan berapa unit barang yang dijual. Perhatikan untuk nota kredit, untuk faktur tanggal 6 ini, perhatikan kita jual barang secara kredit yaitu 9 unit untuk HP Pavilion dan 7 unit untuk Dell Inspiron. Perhatikan, sekarang kita input yang pertama. Yang pertama adalah 9 unit itu untuk jenis barang item numbernya kita panggil pakai tab ya. Berarti yang ini, kemudian use, kemudian tab. Oke, masukkan harganya di sini. Harga penjual 18 juta. Oke, kemudian otomatis di sini akan totalnya akan terisi. Kemudian yang kedua, kita masukkan untuk yang Dell Inspiron 7 unit.
Kemudian di sini kita tap lagi, panggil untuk Dell Inspiron, kita use. Kemudian nilai penjualannya adalah 14 juta ini. Kita tap sehingga di sini perhatikan untuk di bawah untuk balance due-nya itu sebesar 286 juta. Itu didapat dari nilai penjualan 260 juta ditambah pajaknya 26 juta, sehingga total penjualan adalah 286 juta. Nah, akan menjadi nilai piutangnya sebesar 286 juta. Ini sudah sama. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, itu transaksi nomor 5. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 6. Baik, untuk transaksi nomor 6 di sini ada bukti pengeluaran kas, yaitu untuk pelunasan faktur. Berarti ini kita melunasi hutang yang sebelumnya ada pembelian secara kredit. Nah, untuk bukti pengeluaran kas ini karena itu terjadinya hutang dari pembelian, berarti kita masuk ke menu purchase. Ya, karena kita mengeluarkan untuk membayar hutang, berarti kita masuk ke kolom pay bill ini. Kemudian perhatikan di sini suppliernya kita bayar kepada siapa? Di sini ada PT Margonda. Kita bayar hutang kepada PT Margonda. Oke, kita panggil PT Margondanya, maka otomatis di sini hutang atas nama atau kepada PT Margonda akan muncul historinya di sini. Oke, kita masukkan nomor ceknya di sini. Bisa kita ambil dari sini ya, nomor cek ini. Kita masukkan CP12 strip 002. Ini kita masukkan di sini. Tanggalnya di sini adalah tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember 2018. Oke, dengan jumlah 28.600. Semuanya 28.600. Oke, jika seperti itu, jika sudah maksudnya, sekarang kita klik untuk kolom amount applied-nya. Ya. Sehingga di sini perhatikan habis setelah ini klik kita tarik ke bawah. Ya, otomatis out of balance-nya akan kosong. Berarti hutang dagang sejumlah 28.600 ini sudah kita bayar sehingga sudah selesai atau lunas. Kalau sudah kita record. Oke, cancel. Oke, lanjut ke transaksi nomor 7. Perhatikan untuk nomor 7 di sini ada nota kredit. Ya, nota kredit ini agak sedikit susah ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nah, untuk nota kredit di sini caranya adalah karena ini adalah nota kredit dari penjualan barang dagang tanggal 6, perhatikan di sini. Ini ada keterangan tanggal 6. Berarti adalah tanggal 7 ini adalah nota kredit atau retur penjualan dari transaksi tanggal 6. Tanggal 6 berarti transaksinya adalah yang ini, berarti tanggal 5. Sorry, dokumen transaksi nomor 5 ini. Berarti untuk dokumen transaksi nomor 7 ini adalah retur penjualan dari transaksi nomor 5. Oke, untuk menginput dokumen transaksi retur penjualan ini caranya adalah kita tetap masuk ke penjualan atau sales, kemudian masuk ke enter sales. Customernya kita ambil di sini. Ini adalah retur penjualan atas nama Digital Elek. Nanti kita masuk ke Digital Eleknya. Use. Oke, terminnya karena ini retur, maka terminnya bisa kita ganti ini dari COD begitu ya. Jadi tidak ada pajak gitu. Oh sorry, tetap ada pajak ya harusnya. Tetap ini given OD, sorry. Maaf. Oke. Ini adalah pajaknya, diskonnya kosong, ini 30. Sorry, dendanya adalah 1%. Oke ya. Oke, lalu masukkan invoice-nya. Ya, invoice-nya adalah ini. Nomor faktur, nomor nota kreditnya. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya ini adalah tanggal 7 Desember. Oke, tanggal 7 Desember. Customer PO-nya di sini adalah kosongin aja. Oke. Perhatikan untuk kolom SIP-nya. Jadi transaksi penjualan dengan retur penjualan ini agak berbeda sedikit. Nah, jadi menu yang digunakan masih sama, tadi masuk ke sales kemudian enter sales. Perbedaannya di sini pada saat kita menginput jumlah barangnya gitu.
Ya, kalau kita penjualan kita menggunakan tanda plus atau tidak usah gunakan tanda lain, berarti kalau misalnya kita jual 7 berarti tulisnya 7 gitu. Jadi kalau di sini ada retur penjualan, di sini retur 2 unit untuk HP Pavilion dan 1 unit untuk Daily Inspiron. Yang pertama kita masukkan untuk retur yang pertama dulu, yang 2 ini. Berarti kalau karena retur misalnya kita gunakan min 2. Nah, karena min itu berarti menandakan ini adalah retur penjualan. Oke, yang pertama kita panggil namanya HP Pavilion dengan nilainya di sini adalah 18 juta. Ya, kemudian yang kedua adalah 1 unit min 1 dengan nilainya di sini, nilai penjualannya adalah yang diretur 14 juta. Sorry. Ya, seperti ini. Ya, perhatikan di sini jumlah pengembalian di sini adalah 55 juta, sudah sesuai. Nah, sebelum kita rekod, ya oke, perhatikan sebelum ini kita rekod, maka setelah kita input jumlah barang yang retur, maka kita harus atur dulu di persediaan barangnya dengan cara misalnya ini adalah tanda panahnya, kita klik. Ya, kita akan masuk ke persediaan barang dagang. Nah, untuk I sell this item ini kita ganti jadi sales retur. Ya, seperti ini. Use. Oke, yang ini juga kita ganti karena ini retur berarti kita ganti jadi sales retur. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita record. Oke, langkah kedua jika ada transaksi retur ini, langkah kedua adalah kita masuk ke menu register ini. Ya, kita masuk ke menu register, kemudian masuk ke retur and credit ini. Kemudian di sini perhatikan ada 2 pilihan, ada pay, refund, dan apply to sell. Nah, kalau pay refund itu berarti mengembalikan uang, ya, artinya mengembalikan uang. Karena yang kita kembalikan ini bukan uang tapi barang, maka di sini kalian pilih apply-nya to sell, apply to sell, klik. Nah, seperti ini. Oke, di sini pengembaliannya ya. Oke, di sini pengembalian tanggal 7 di sini ya, berarti tanggal 7 saja. Tanggal 7 bulan Desember 2018. Kode barangnya yang dikembalikan adalah nomornya adalah nomor kreditnya adalah sini NK 12-1, kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya perhatikan di sini di bawah ada 2 pilihan, hati-hati dalam memilihnya karena yang kita kembalikan itu adalah transaksi tanggal 6, berarti yang ini, maka kita klik kalau amount to apply-nya di yang tanggal 6, klik di sini. Oke, tap sehingga di sini out of balance-nya ini 0. Oke ya, selesai. Kalau sudah baru kita record. Ya, seperti ini. Oke, close, cancel. Nah, setelah ini sebelum kita lanjut ke transaksi selanjutnya, karena tadi kita merubah persediaan ya, maka kita harus kembalikan yang tadi kita rubah jadi sales retur tuh dengan cara pilih menu inventory, item list. Oke, klik panahnya sini. Nah, ini kita kembalikan menjadi sales kembali. Use. Oke, kemudian ini pun sama, kita kembalikan ke sales lagi. Ya, kalau sudah oke, close. Ya, kita lanjut ke transaksi nomor 8. Oke, tanggal 8 ada voucher kas kecil ya, karena voucher ya gampang ya, kita masuk ke ke banking, terus masuk ke spend money. Kemudian di sini perhatikan kita ganti jadi petty cash karena di situ voucher kas kecil. Use. Kemudian di sini nomor ceknya kita masukkan untuk yang V12-3 ini. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya di sini ada tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember jumlahnya adalah 900.000. 9 juta, 900.000. Oke, di sini adalah untuk pembelian perlengkapan. Oke, bukti memonya kita masukkan di sini. Iya. Nah, nama akun untuk mencatat pembelian perlengkapan toko ini kita bisa gunakan store supplies. Berarti di sini kita gunakan store supplies ya, ini nih, use. Oke, kalau sudah kita record
cancel. Lanjut ke transaksi nomor 9. Bukti pengeluaran kas. Di sini untuk pelunasan faktur tanggal 23 November. Oke, untuk pelunasan faktur di sini karena kita mengeluarkan kas berarti kita membayar utang. Karena membayar utang berarti kita masuk ke menu purchase, kemudian kita masuk ke pay bill sini. Oke, di sini perhatikan suppliernya kita panggil PT Sahabat. Klik PT Sahabatnya. Use, otomatis histori hutang dagang kita akan muncul di sini. Ya, langsung masukkan cek numbernya. Di sini berarti nomor ceknya adalah CP12003. Ya, tanggalnya adalah tanggal 9 Desember. Di sini tanggal 9 Desember. Jumlahnya yang kita keluarkan adalah 23.100.000. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita klik di kolom amount applied-nya. Kita tap ke bawah sehingga untuk out of value-nya 0. Kalau sudah kita record. Cancel. Oke, lanjut ke transaksi yang nomor 10. Oke ya. Untuk transaksi nomor 10 ini adalah faktur atau di sini kopnya PT Margonda. Kalau ada faktur kopnya perusahaan lain berarti ini adalah pembelian kredit. Nah, karena pembelian kredit berarti kita masuk ke menu purchase ini. Kemudian masuk ke enter purchase. Kemudian suppliernya ini kita masukkan PT Margonda. Kemudian perhatikan di sini tag inklusifnya jangan lupa kita hilangkan checklistnya. Baru kita masuk ke sini purchase order nomor fakturnya F05. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya adalah tanggal 10 Desember. Kita ganti Desember, 2018 ya. Oke, di sini bisa purchase ordernya 14A. Ini kita masukkan ke sini. Oke, di sini untuk jumlah pembeliannya yang pertama ada 11 unit untuk HP Pavilion. Ikut di bill-nya ini kita tulis 11, kemudian tab. Kemudian di sini kita panggil produknya HP Pavilion use. Kemudian di sini nilai pembeliannya adalah 16 juta. Oke, kita yang kedua adalah 10 unit untuk jenis barangnya Dell Inspiron dengan nilai pembelian 12.500.000. Tatap ke bawah, perhatikan sehingga muncul di sini jumlah utang 331.100.000. Oke, sudah sesuai. Ini terdiri dari nilai pembelian 301 juta dengan nilai pajak 30.100.000. Kalau sudah kita record. Yes.